Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kepada yang terhormat, yang mulia guru kita Buya Zulhendri hafizahullah, semoga Allah melindungi beliau. Kepada para masyayikh, asatidzah, guru-guru, bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillah. Karena bapak ibu sekalian, ketika Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan daripada rangkaian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu semata-mata taufik cinta dari Allah, bukan semata-mata usaha dari kita. Walaupun secara zahir kita melakukan dengan usaha kita, tetapi kalau masalah ibadah bapak ibu sekalian, itu adalah taufik cinta dari Allah. Mau bukti? Kalau seandainya ibadah itu adalah usaha dari kita, seharusnya yang lebih banyak di masjid itu bapak-bapak, anak muda, ya. Tapi justru saya lihat di sini, masya Allah, anak muda semuanya, insya Allah. Ya, itu membuktikan bapak ibu sekalian bahwa ibadah itu adalah taufik dari Allah. Maka ketika kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, jangan melupakan untuk membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan dan berbalas menjadi syafaat yang akan menolong kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf nih kepada guru kita Buya Zulhendri, karena sudah sul adab kita duduk lebih tinggi dari beliau, ya, sedangkan beliau duduk bersama-sama dengan antum semuanya, masya Allah. Semoga Allah tetap menjaga beliau, menyehatkan badannya, dan semoga bisa tetap memberikan kita pencerahan ilmu yang begitu banyak, amin ya rabbal alamin. Mungkin saya di sini bukan untuk mengajarkan antum semuanya bapak ibu sekalian, tetapi hanya menguatkan apa yang beliau sampaikan. Karena insya Allah dari ilmu-ilmu beliau, dari para asatidzah, para masyayikh di sini, insya Allah sudah mencukupi untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Maka dari itu saya hanya menguatkan saja apa yang beliau sampaikan. Baik bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bersama bahwa Islam ini bukan agama yang berdiri sendiri, agama yang ditopang oleh pondasi-pondasi. Makanya diisyaratkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menguatkan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, yang ditopang oleh pondasi-pondasi yang kita sebutkan tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa telah kusempurnakan agama ini, yaitu agama Islam, dan Allah telah meridhai agama Islam ini sebagai agama kita. Nah, ini memberikan kita isyarat bapak ibu sekalian bahwa di antara kesempurnaan agama Islam ini, dia punya pondasi yang kokoh, dan ini dibawa oleh para ulama kita. Di antara tiga pondasi yang kokoh ini yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang semuanya itu terangkum di dalam hadis Jibril, yang di bagian akhir hadis itu yang mungkin kita udah tahu bersama, kata Rasulullah, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, perkara agama. Nah, itu yang disebutkan Islam, iman, dan ihsan. Dan sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, yang bukan hanya sekedar menjalankan syariat Islam,
bukan sekedar juga menjalankan nilai-nilai keimanan, tetapi disempurnakan dengan menjalankan nilai-nilai ihsan. Dan itu diperkuat dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Maksudnya apa? Ya dengan menjalankan secara keseluruhan, yaitu menjalankan syariat Islam dengan ditopang dengan nilai-nilai keimanan dan juga disempurnakan dengan nilai ihsan. Nah, ini sehingga kita bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang kafah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis ihsan panjang. Nanti antum insya Allah bisa istifadah ke Buya Zulhenry, karena memang di situ bagian beliau ya sebagai seorang jurusan hadis ya bisa insya Allah menjelaskan. Nah, saya cuman menguatkan aja dari sisi basic keilmuan kita yang kita pelajari dari para guru-guru juga. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang tasawuf, ya mungkin nanti insya Allah Buya Zulhenry nanti yang akan menyempurnakan, kita hanya menambahkan aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf ini bukan ilmu bid'ah sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian teman-teman kita kepada kita nih yang mengamalkan tasawuf. Tasawuf itu udah ada, bahkan di zaman Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri pun yang mengajarkan kita tentang tasawuf, walaupun namanya belum ada di zaman itu. Bukan berarti namanya belum ada kemudian kita klaim sebagai ilmu itu nggak ada. Karena kalau kita mengatakan bahwa sekedar nama nggak ada kemudian kita menafikan, menghilangkan ilmu itu, ya semua ilmu juga nggak akan ada. Ilmu fikih nggak ada, ilmu hadis juga nggak ada, karena kan nggak ada namanya di zaman Nabi. Tapi apakah ketidakadaan namanya di zaman Nabi itu kita menafikan bahwa nggak ada itu ilmu hadis, nggak ada ilmu fikih? Lah Rasulullah sendiri yang mengajarkan itu. Ya, jadi ilmu tasawuf itu secara akar sejarah itu ada. Bahkan Nabi SAW sendiri yang mengajarkan tentang tasawuf, baik mengajarkan zikir, riyadhah, ya, dalam beribadah kepada Allah, mujahadah dalam ibadah kepada Allah. Karena inti semua dalam tasawuf itu mujahadah, kemudian zikrullah, ya, mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Nah, dari pemahaman itulah kemudian dikembangkan oleh para ulama kita. Karena dulu, ya, baik di zaman Nabi SAW, kemudian di era para sahabat Nabi, dan juga setelah itu orang-orang nggak butuh nama. Beda dengan kita, ya. Nama lebih penting daripada isinya. Kalau zaman dulu para salaf, ya, para salafus soleh, mereka tidak terlalu begitu mementingkan yang namanya nama, yang penting isinya. Nah, ilmu tasawuf ini dulu lebih dikenal dengan ilmu zuhud, mengajarkan orang untuk zuhud kepada dunia. Tapi seiring berkembangnya zaman, kemudian dan juga berkembangnya ilmu-ilmu, yang dimana semua ilmu itu sudah mulai ditadwin, ya, diverifikasi menjadi satu disiplin ilmu, maka kebutuhan inilah yang kemudian mengajak, ya, para ulama kita juga untuk mentadwin ilmu ini. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, di zaman itu juga sebagaimana di dalam disiplin ilmu yang lain banyak orang-orang yang mengklaim sebagai ahlinya padahal bukan, maka dengan kebutuhan inilah para ulama kita juga mentadwin, ya, membuat satu disiplin ilmu. Bahkan di zaman itu para ahli hadis pun sudah kesusupi orang-orang yang menjual agamanya dengan hadis-hadis palsu. Begitupun dengan ahli fikih, para fuqaha disusupi oleh orang-orang yang menjual agamanya dengan fikih, mengatasnamakan fikih. Pun demikian dengan tasawuf. Banyak orang-orang kebatinan dan juga orang-orang yang punya punya kepentingan lah untuk merusak ilmu ini, sehingga kemudian menjadikan para ulama kita membukukan ilmu ini, mentadwin ilmu ini menjadi satu disiplin ilmu yang terstruktur secara keilmuan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merujuk hadis Jibril tadi itu sebenarnya adalah pondasi di dalam tasawuf. Jadi nggak ada tuh, ya, sebagaimana yang hari ini sedang viral, ya,
qaul pernyataan yang mengatakan bahwa yang lebih didahulukan adalah ilmu ihsan. Enggak, semua saling melengkapi. Ya, enggak harus dibentur-benturkan satu sama lain. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis itu justru memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak akan sempurna kenal kita kepada Allah kecuali kita urutkan semuanya, syariat, hakikat, ma'rifat. Sengaja kenapa Rasulullah menyebutkan ihsan di bagian belakang? Karena ini ilmu secara berurutan harus kita sempurnakan semuanya. Dan ini diperkuat oleh pernyataan Imam Malik sebagaimana yang dibacakan karya beliau oleh Buya Zulhendri. Bahwasanya kata beliau apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaqa. Siapa yang bertafakuh, siapa yang hanya sekedar belajar ilmu fikih tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf, yang jadinya adalah fasik. Jadi orang-orang yang hanya sekedar belajar fikih tanpa dilengkapi dengan belajar tasawuf, ya, itu nanti jadi fasik. Akhirnya apa? Enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfatwa sesuai dengan pesanan, berfatwa sesuai dengan isi perutnya, mohon maaf. Pun demikian sebaliknya. Siapa yang hanya sekedar belajar tasawuf, belajar tasawuf aja, enggak usah belajar syariat, enggak usah belajar fikih, enggak usah belajar ilmu hadis. Ya udah jadi zindik nanti. Ya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya semuanya kembali ke rasa, hati, yang penting hati. Ya, tapi harus dibarengi dengan ilmu syariat. Ya, karena ilmu tasawuf ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ilmu tasawuf ini didasari, dipondasi oleh ilmu syariat. Makanya dari pesan Imam Malik ini ya bisa memberikan kita pelajaran bahwa ilmu tasawuf itu akan sempurna jika dibarengi dengan ilmu syariat. Pun demikian, ilmu fikih akan disempurnakan oleh ilmu tasawuf, saling melengkapi satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Jibril itu bisa memberikan kita pelajaran bahwa ya seperti itulah konsep metode dalam mempelajari tasawuf. Ya, karena tasawuf itu mengajarkan kita pertama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kedua, ilmu tentang mujahadah. Karena sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna ibadah kita kalau kita tidak kenal Allah. Maka kenal Allah itu dari konsep ilmu tauhid yang telah diatur, yang telah dikonsepkan oleh para ulama kita, terutama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita kenal dengan metode aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mengenal Allah kan sifat-sifatnya banyak tuh, baik mengenal Allah dari nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya. Supaya tidak membebani umat Islam, maka para ulama kita memudahkan. Ya, sifat Allah banyak, maka dirumuskan lebih gampang agar kita lebih mudah memahami. Dibuatlah sifat 20, bukan untuk membatasi, tapi untuk memudahkan kita. Jadi mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'alnya. Ya, sifatnya cukup nih 20. Nah, kesemuanya ini saling melengkapi. Kita belajar syariat, makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama kita pun demikian mengkonsepkan bahwa ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Ya, disebutkan oleh para ulama kita. Coba kita mengutip ya salah satu pendapat Imam atau Syekh Abdul Qadir Isa, salah seorang imam besar di Aleppo yang hari ini kita kenal dengan Syam. Beliau ini bertorikoh Sazili. Ya, beliau punya kitab karya yang cukup terkenal. Ya, bahkan dikaji sampai sekarang, para kiai-kiai kita juga mengkaji kitabnya itu, yaitu Haqaiqut Tasawuf.
Jadi kalau kita mau belajar ilmu tasawuf yang benar, ini salah satu kitab yang direkomendasikan. Ya. Haqa'iqut Tasawuf, karya Imam Abdul Qadir Isa. Kata beliau apa? Jadi beliau menyebutkan bahwa ada 3 ilmu syar'i yang wajib kita sempurnakan, yang wajib kita pelajari. Karena kata beliau mengutip hadis Nabi SAW, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi kita semuanya. Karena tugas kita, amanah kita sebagai seorang manusia adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah kalau nggak ada ilmu? Maka kedua hal ini saling terikat tuh, ya. Kita beribadah menuntut kita untuk Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan sempurna kita beribadah kepada Allah sampai kita punya ilmu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, disebutkan di sini kata beliau, yang qasimul ilmu min haitsu hukmihi asy-syar'i ila 3 aqsam. Jadi ilmu itu ada 3 kata beliau, ya. Yang dianjurkan untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ma'murun bihi, ilmu yang wajib, yang benar-benar fardu ain, yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah manhiyun anhu, walaupun ilmu yang kedua ini agak terlarang untuk kita pelajari, ya. Yang ketiga adalah ilmu mandubun ilaih, yang dianjurkan, yang disunahkan. Yang pertama kata beliau, al-ulumul ma'muru biha, ilmu yang dianjurkan, ilmu yang diwajibkan untuk kita pelajari itu, kata beliau ada 2 bagian, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah as-sinful awal atau as-sinful awal fardu ain, yang sifatnya fardu ain. Ya, fardu ain itu wajib bagi diri kita sendiri, tidak gugur, ya, kewajibannya sampai kita sendirilah yang menggugurkan kewajiban itu, namanya fardu ain, ya. Nah, fardu ain ini yang termasuk fardu ain. Ini sebelum kita masuk mempelajari ilmu tasawuf, ya. Kata beliau apa? Yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang belajar tasawuf tanpa didasari oleh ilmu aqidah itu rentan terjatuh kepada kebatinan, rentan terjatuh kepada mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib tuh bagi kita, ya, mempelajari akidah sifat 20 tuh, akidah ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita tidak terjatuh kepada kebatinan, supaya kita tidak terjatuh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini ilmu yang pertama tuh yang harus kita pelajari, ya. Ilmu yang kedua, karena kan disebutkan oleh beliau 2 yang sifatnya fardu ain. Tadi akidah, yang kedua kita mempelajari fikih yang berkaitan dengan ma'lumun minad dini bid-darurah, yang sifatnya menuntut kita untuk segera melaksanakan kewajiban itu. Di antaranya adalah sholat, ya, tata cara sholat. Apalagi ya kalau kita banyak harta, ya kita dianjurkan untuk mempelajari tentang fikih, ya, terutama dalam bab zakat. Nah, ini yang sifatnya fardu ain. Jadi dari hadis Jibril itulah kita bisa bisa mengetahui bagaimana sebenarnya prioritas yang hendaknya kita dahulukan dalam mempelajari tasawuf itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini saling melengkapi. Jadi kita belajar ilmu syariat, kemudian kita juga belajar ilmu akidah, baru setelah itu kita belajar tasawuf. Ini semuanya jenjangan ilmu yang harus kita penuhi untuk mempelajari ilmu tasawuf. Nah, baru tuh ketika sudah sempurna semuanya, baru kita belajar tuh yang namanya ilmu tasawuf, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, bukan ilmu dongeng, ya, bukan ilmu yang mengajarkan kita berkhayal, bukan, tetapi ilmu yang mengajarkan kita untuk mujahadah dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas diri kita, bersungguh-sungguh memperbaiki kondisi kolbu kita. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat
jasad kita, fisik kita. Allah tidak melihat harta benda kita, tapi yang Allah pandang adalah kolbu kita. Maka sebagaimana zahir kita ini mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud, ruku, pun demikian dengan kolbu kita. Ada amaliyah kolbu yang sifatnya juga wajib, sebagaimana zahir kita. Di antaranya adalah belajar ikhlas. Ini ilmu sampai mati nih Bapak Ibu sekalian, nggak akan selesai. Belajar ikhlas. Nah inilah ilmu tasawuf, mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu hati supaya hati kita ini bersih agar pantas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya nanti kita menghadap Allah itu ya bukan sekedar membawa harta kita. Harta yang tidak kita sumbangkan fisabilillah itu justru akan menjadi beban bagi kita. Anak-anak, istri, ya, itu akan menjadi beban bagi kita. Tetapi hati yang bersihlah, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Di hari itu, di akhirat nanti, harta benda kita tidak bermanfaat. Anak istri kita yang kita bangga-banggakan di dunia pun tidak akan memberikan kita manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang mendatangi Allah dalam kondisi hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih dari kotoran dan penyakit-penyakit hati. Nah ini nih, ya. Fokus kajian tasawuf adalah membersihkan hati, memantaskan diri kita agar bisa pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak aneh-aneh tuh, apalagi bahas-bahas ismu ruh, nama ruh, nggak ada tuh, ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ilmu tasawuf itu mengajarkan kita untuk mujahadah dalam beribadah kepada Allah, mengajarkan kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena untuk sampai kepada Allah, ya bukan untuk tahu nama ruh. Sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari ketika ditanya oleh muridnya, "Hai Tuan, hai Imam, gimana cara kita untuk sampai kepada Allah?" Apa kata beliau? "Usuluka ilallah." Sampaimu kepada Allah, usulmu kepada Allah, itu adalah usuluka bil ilmi. Ya, dengan ilmu, bukan dengan nama ruh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nih inti daripada ilmu tasawuf, mengajarkan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disempurnakan dengan 3 ilmu tadi, dengan 3 basic tadi, yaitu dengan ilmu syariat, dengan nilai-nilai iman, ilmu akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan juga disempurnakan dengan ilmu ihsan. Itulah inti dari ajaran tasawuf, ya. Maka Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Selebihnya nanti akan disempurnakan oleh beliau, Buya Zulhenry, dan juga nanti disempurnakan oleh asatidzah kita. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu al-faqir, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada salah kata, ada khilaf yang membuat Bapak Ibu sekalian tersinggung, mohon dimaafkan, karena al-faqir hanya manusia biasa. Baik, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Ini antum datang jauh ini, rugi kami kalau tak belajar dengan antum. Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada saya yang bertanya. Tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Saya pernah mendengar dari salah seorang Ustaz mengatakan bahwa ilmu zuhud itu, dia menuduh mengatakan ilmu zuhud itu merupakan ajaran dari agama Hindu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Baik. Syukran. Baik,
pertanyaannya bagus sekali. Apakah ilmu zuhud itu, ilmu tasawuf ini adalah bagian dari ajaran Hindu Buddha? Nah, di dalam kitab ini Haqaiqut Tasawuf udah dibantah sama beliau. Jadi ilmu tasawuf ini adalah bagian satu disiplin ilmu yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengutip pendapat salah seorang imam kabir Al-Hafiz Sidi Gummari ketika beliau ditanya, ini Sidi Gummari ini salah seorang guru besar alim ya, ahli hadis di bagian Maghrib ya, yang ilmu beliau sampai sekarang kita rasakan, termasuk Buya Zulhenry bisa mempelajari ilmu hadis itu berkah dari beliau ya. Beliau pernah ditanya ya, apakah memang ilmu tasawuf ini ada landasannya ya, karena memang ada tuduhan miring bahwa ilmu tasawuf ini diambil daripada Hindu dan Buddha. Beliau menjawab bahwa ilmu tasawuf ini landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan dari Hindu Buddha. Orang-orang yang mengatakan bahwa tasawuf ini dari Hindu Buddha adalah orang-orang orientalis yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam, dari internal Islam ya. Karena kalau seandainya dari Hindu Buddha, para ulama kita siapapun ya, terutama para ulama-ulama yang ahli qalbu, seharusnya ada di antara mereka yang mengutip tuh perkataan dari pakar-pakar Hindu dan Buddha. Tapi justru di dalam kitab mereka, siapapun yang kita buka, baik Imam Ghazali dengan kitab beliau yang terkenal Ihya Ulumuddin dan juga kitab Minhajul Abidin yang memang basicnya tasawuf, nggak ada tuh kita dapatin. Oh dari si fulan, nggak ada. Semuanya basicnya, semuanya dasarnya, semua landasannya Al-Quran dan Sunnah. Ini membuktikan bahwa ilmu tasawuf dari Islam, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nggak ada dari Hindu Buddha. Ya, itu pendapat orang-orang orientalis yang membenci Islam. Nggak ada. Ya, semuanya dari landasan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Silakan Pak. Mikrofon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, kalau lihat biografi Ustaz, kita agak heran juga. Ustaz kan lulusan Madinah nih Ustaz. Afwan Ustaz. Ya. Yang kita tahu umumnya lulusan Madinah sama tasawuf tuh versus lah. Ini Masya Allah Tabarakallah, luar biasa. Ada lulusan Madinah bisa menjadi pimpinan organisasi tasawuf. Ini mohon pencerahan, mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang lulusan Madinah juga menonton Ustaz, bisa terinspirasi. Mohon maaf atas kurang sopanan ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beberapa kali ditanya ke saya. Baik. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab ya, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh ya akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi cukup lama, dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Ya. Kita lama belajar di situ S1 ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah. Pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Bu ya. Pengen masuk jurusan hadis.
Tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Istiba dulu. Ya udah kita pindah belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyayikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar, kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari masyayikh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Malah justru bingung kita di sini nih. Ya. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyayikh di sana. Beliau ini luar biasa. Ya. Beliau namanya itu Dr. Abdullah Zahim. Itu pentahkik nomor 1 yang direkomendasikan tahkikannya itu. Jadi beliau mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab. Ya. Akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab. Beliau juga yang merekomendasikan tuh, kita nggak akan pernah menjadi faqih ya kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid. Kalau antum pengen jadi faqih, kata beliau, belajar tuh mazhab ente ya, mazhab yang berkembang di negara kita. Ente jangan pulang, itu pesan beliau ke kita. Ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini. Ya. Ente pulang ke Indonesia bawa, ajarkan mazhab Syafi'i. Lah kita bingung. Ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini, ngajarin salah nih. Ya, akhirnya di situ kita banyak pencerahan. Sampai kemudian kita juga ketemu dengan salah seorang dosen. Ya, ini nama beliau unik. Ya. Karena klan beliau ini klan yang termasuk kabilah yang jarang di sana. Namanya Syekh Badar Al-Nadir. Nadir itu artinya jarang. Dan memang klan beliau paling sedikit di Saudi. Ini salah satu klan Saudi, ya. Al-Su'ud. Ini Syekh Masya Allah banyak sekali memberikan kita pencerahan. Karena beliau ngajarin kita usul fikih, disitulah kita mulai tercerahkan. Terutama konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan Taimi, tapi beliau sering memuji Imam Fakhrur Razi, ya. Memuji Asy'ariyah. Kita bingung ini Wahabi atau bukan. Ya, ini Syekh ngajarin di kampus Saudi, ngajarin di Madinah, tapi banyak muji Asy'ari. Tapi beliau bukan Asy'ari, beliau nggak mau bilang beliau Asy'ari. Ya mungkin kita lihat, ya mungkin ini sikap biar beliau tidak dikeluarkan di kampus. Ya, karena setiap dosen itu Bapak Ibu sekalian diawasi, ada mata-mata. Ya, siapa yang melenceng dari kurikulum, udah dikeluarin tuh, besok nggak ngajar lagi. Ya, benar, Buya. Termasuk beliau tuh yang disebutkan oleh Buya, dikeluarkan. Kenapa? Karena udah mulai terang-terangan. Jadi cara aman supaya tidak dikeluarkan dari kampus gitu. Ya sembunyi-sembunyiannya tuh. Ya alhamdulillah kita banyak tercerahkan dari situ. Sampai kita mulai tuh belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akidah aswaja, dari kita mulai membaca kitab-kitab Syekh Said Fuda. Syekh Said Fuda ini salah seorang ulama kontemporer yang fokus kepada ilmu akidah, ilmu kalam. Beliau banyak tuh ya kitab-kitab yang insya Allah ya bisa direkomendasikan lah menjadi kitab acuan kita untuk belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kitab yang paling, ya menurut saya ya, yang paling luar biasa dari beliau Syekh Said Fuda, yang juga banyak mencerahkan kepada saya Al-Faqir, itu syarah kitab Tahawi, ya, Tahawiyah. Ya. Itu ada 2 jilid tuh, bagus ya kitabnya. Saya banyak belajar dari beliau tuh, dari internet, dari YouTube. Akhirnya kita coba cari grup-grup yang bisa terhubung ke beliau. Alhamdulillah kita nggak sampai khatam, tapi lumayan banyak membahas atau mengkaji dengan beliau kitab Tahawi itu, syarah Tahawi.
Sampai kemudian kita jadi debat jadi suka debat. Ya. Kita jadi suka debat karena ya memang konsekuensi belajar akidah begitu, suka debat dan sebagainya. Dikit-dikit debat dan sebagainya. Sampai kemudian kita merasa, ya Allah, kok ada yang kurang ya? Karena kita belajar itu pengen hati tenang. Kita belajar itu pengen berbenah diri, bukan untuk menjustis orang. Ya siapapun yang enggak, pokoknya kita komentari. Akhirnya kita coba sedikit demi sedikit minta rujukan dari para masyaikh, teman-teman sekalian, walaupun kita masih taimi waktu itu, belum murni aswaja. Ya, masih membanding-bandingkan, ya. Sampai kemudian kita dapat rekomendasi dari salah seorang teman saya yang kuliah di Syam, Damaskus. Kata beliau, ente ngaji ngaji sama Habib Ali Al-Jufri. Beliau punya dars banyak di YouTube, ya. Salah satu syarah beliau itu kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu mantap, luar biasa, bagus sekali. Disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau, sehingga memutuskan untuk benar-benar taubat, hijrah, ya, dari Wahabi jadi Taimi sampai kemudian murni jadi Aswaja. Ya, dari belajar fikih, kemudian belajar akidah, sampai kemudian kita belajar tasawuf. Akhirnya ketika ke Indonesia, sampai ke Ciputat, ketemu dengan para buya-buya. Karena memang kita lagi mencari, akhirnya kita direkomendasikan. Ya udah, sama salah seorang teman kita, yaudah antum, karena kebetulan beliau ini tinggal di Ciputat, ya udah kita bermursyid kepada beliau. Akhirnya sampai sekarang kita tertarik belajar tasawuf. Kemudian setelah itu kita bertemu lagi dengan para masyaikh, para guru-guru, termasuk Kiai Ahmad Marwazi, dan juga guru kita yang mengajarkan Thariqah Qadiriyah dan juga Naqsyabandi TKN, yaitu Kiai Ahmad Maryudi. Ya, beliau mursyid di Bogor, mursyid TKN. Ya, mungkin begitu sejarah singkat saya sampai tertarik kepada ilmu tasawuf. Ya. Bapak di belakang, ya, fadal Pak, silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kita tahu ciri-ciri tasawuf ini yang menyimpang ya? Dan apa antisipasi kita untuk tidak ikut dalam penyimpangan tasawuf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja. Jadi kalau kita ingin tahu tasawuf yang menyimpang, kalau saya kurang sepakat mengatakan tasawuf yang menyimpang. Tasawuf itu nggak ada yang menyimpang. Yang menyimpang itu orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf. Sebagaimana saya kurang setuju kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada tuh ilmu hadis yang menyimpang, ada faqih yang menyimpang. Enggak, itu semuanya oknum. Ya, ada orang-orang hadis yang menjual agama dengan dunia. Maka mereka membuat tuh hadis-hadis palsu, ya. Tapi jangan pernah menisbatkan itu ahli hadis, enggak, itu oknum. Sebagaimana para fuqaha tadi yang kita sebutkan, itu oknum. Pun demikian dengan tasawuf, enggak ada tasawuf yang sesat, ya. Yang ada oknum yang menisbatkan kepada tasawuf. Ketika ajaran tasawuf sudah melenceng dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, sudah tidak membahas lagi tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengajarkan zikir, ya, mengajarkan yang halu dan kebatinan, ya. Mengajarkan yang penting ma'rifat doang. Ya kalau cuma sekedar ma'rifat, setan juga ada ma'rifat, Bapak Ibu sekalian. Ma'rifat yang benar adalah ma'rifat yang memotivasi kita untuk cinta kepada Allah, tambah giat ibadah kepada Allah. Karena ma'rifat kan adalah ekspresi kita mengatakan, ya Allah, hamba cinta kepadamu. Katanya cinta, tapi nggak mau berkorban. Sama lah kayak kita Bapak Ibu sekalian. Kita cinta, kita mengatakan cinta kepada pasangan kita. Yang ditanyakan, duit abang mana? Sama, kita bilang cinta kepada Allah. Allah tanya, bukti ente cinta kepada ane apa? Lah bukti cinta kita kepada Allah adalah ibadah. Bukti cinta kita kepada Allah zikrullah. Maka tasawuf, ya, atau oknum-oknum yang mengajarkan tasawuf yang melenceng dari ini,
melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melenceng dari konsep yang dibawakan oleh para ulama kita, terutama ya Imam ya Sidi Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, dan juga Imam Ghazali. Maka itu insya Allah kalau kita mau mengikuti tasawuf yang benar, ini semua nih ya para imam ini. Dan alhamdulillah semua tasawuf yang diajarkan di Indonesia, terutama thariqah yang mu'tabar ya, baik itu Naqsyabandi, Khalidi yang tersebar di Sumatera Barat, Syatari, kemudian apalagi Sazili ya, dan semua thariqah yang mu'tabar itu merujuk kepada imam-imam yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau sudah melenceng dari konsep yang telah dicetuskan oleh beliau-beliau, itu dipastikan ya sesat. Apalagi yang tidak mu'tabar ya. Jadi lebih sederhananya, lebih gampangnya, ngikutin aja tuh ya para ulama-ulama kita, para imam-imam kita ya, para aulia Allah. Terutama tasawuf yang basicnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga tasawuf yang mengajarkan kita untuk mujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah insyaallah itu tasawuf yang benar ya. Karena tasawuf yang benar mengajarkan kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk menata diri, memperbaiki hati ya. Wallahu taala alam. Ya. Fadhal, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya. Baik. 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 Jadi kalau saya sederhanakan pertanyaan beliau, hukum bertarekat. Ya. Kan nanti dari situ baru kita bisa kembangin tuh. Ya. Nanti kalau kita udah tahu hukumnya, baru tuh nanti bisa di ACC sama beliau-beliau. Ya. Saya cuma bisa mengompori aja. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa sih hukum bertarekat bagi orang awam? Ya. Itu sama seperti kita buat pertanyaan, apa hukum bermazhab bagi orang awam? Kira-kira orang awam yang kesibukannya bekerja, ya, ngurus keluarga, yang penting dia sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kita sibukkan dengan mazhab? Mazhabnya orang awam itu adalah gurunya, sama seperti thariqah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita di sini itu sebenarnya intinya semuanya thariqah. Ngajarin kita zikir, ngajarin kita dekat kepada Allah. Jangan pernah menganggap remeh ilmu syariat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu juga bagian dari cara kita bertakarrub ilallah. Emang kita bisa sholat, emang kita bisa puasa, emang kita bisa beribadah kepada Allah kalau nggak tahu syarat rukunnya? Harus penuhi semuanya itu. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada thariqat, nih tadi yang kita sempurnakan, yang kita sebutkan, bahwa itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh bahwa ilmu syariah mah udah ya. Dari dulu kita syariat aja ya. Ya, jangan gitu. Syariat itu sangat penting. Bahkan syariat dengan ilmu ma'rifat itu nggak bisa dipisahkan. Karena di dalam ma'rifat ada syariat, sebagaimana di dalam syariat ada ma'rifat. Yang buat hukum syariat siapa?
Allah. Ya. Sama seperti ilmu ma'rifat, itu ilmunya Allah. Maka nggak boleh kita merendahkan satu, harus semuanya kita ambil. Ya. Jadi kalau kita bilang hukum bertorikoh bagi orang awam, ya torikohnya orang awam itu ustadznya, gurunya. Apa yang disampaikan oleh para guru, para masyaikh, para buya-buya di sini, itu yang kita jalankan, itu yang kita amalkan. Ya. Adapun tasawuf sebenarnya ya tanpa kita sadari, ya itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Karena fokus tasawuf apa? Ibadah sama akhlak. Makanya kata para ulama kita, man zada alaihi akhlak, zada alaihi tasawuf. Siapa yang bertambah baik akhlaknya, bertambah pula tasawufnya. Ya. Jadi sejatinya, ya pada sebenarnya atau pada hakikatnya kita tanpa kita sadari kita udah bertasawuf. Ya. Apalagi yang diajarkan oleh para buya-buya, guru-guru kita di sini. Ya. Itu inti daripada tasawuf. Ya. Adapun untuk kelanjutan apakah harus bertoriko, nah itu disesuaikan lagi. Ya. Karena kalau soal wajib atau tidak wajib, orang awam nggak wajib bertoriko. Bahkan ya salah satu kitab yang saya baca yaitu kitab judulnya kalau nggak salah Aunul Haqiqah ya atau Ainul Haqiqah. Itu di dalam kitab itu dijelaskan ketika beliau ditanya atau salah seorang ahli torikoh ditanya apakah wajib nih orang awam bertorikoh. Ya. Di zaman itu kurang lebih sama seperti zaman kita di mana sudah mulai tersebar tuh kebatinan dan sebagainya. Kata beliau apa? Bagi orang awam itu torikohnya adalah gurunya. Ya. Pokoknya apa yang diajarkan gurunya itulah yang dia amalkan. Ya. Apalagi di sini ya insya Allah lengkap tuh kajian-kajiannya. Ya, tinggal kita amalin. Apalagi di sini ada kajian syarah Riyadhus Shalihin. Ada Minhajul Abidin. Apalagi ada Minhajul Abidin itu torikoh tuh. Ya. Torikoh Ghazaliyah. Ya. Ya, semua toriko kita yang kita sebutkan tadi, Sazili, Naqsyabandi, itu semuanya muaranya kepada Imam Ghazali. Ya. Jadi kitab yang kita baca itu Minhajul Abidin, udah amalin aja tuh. Ya, insya Allah itu toriko kita. Ya. Jadi nggak usah membebani kita, ya apalagi orang-orang awam, ya dengan toriko. Tapi kalau memang ada yang ingin bertoriko, silahkan. Di sini setahu saya di Sumbar itu gudangnya para mursyid. Tinggal dicari tuh, yang penting mursyidnya jelas, ya. Mursyid yang bersanad, mursyid yang bersyariah, ya. Mursyid yang alim, ya, bukan mursyid jadi-jadian, ya. Ya. Jadi itu kurang lebih dari saya, Bapak sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Kita di sini ada Jumat malam itu ada kajian Minhajul Abidin kita, kajian tasawuf. Tariqah, kenapa tidak kita buka tariqah ya? Tariqah ni bukan macam buka kedai kafe kopi kopi apa tu? Kopi. Kopi gula apa? Gula aren. Bisa enak kita buka di mana-mana aja tak bisa. Baru diizinkan orang yang membai'ahkan mentalkinkan sebuah tariqah tu mursyid. Antara asatiz kita tak ada mursyid, kita khalifah baru. Tidak ada mursyid. Khalifah yang mengaku mursyid berani membai'ahkan, ini su'ul adab, ni kena di jalan, kebanyakan kena, makanya saya tak berani. Banyak teman-teman minta membai'ah, dibai'ahkan kepada, minta bai'ah kepada saya tak berani membai'ah. Karena belum mursyid, kita baru setahap khalifah. Ada orang yang Sayyidul Khulafa, ada orang yang masih baru khalifah, mempedekan diri sebagai mursyid, dibai'ah hanya murid-muridnya, walhasil sesat. Biasanya begitu. Biasanya ini hukum alam ini wirani ya. Tidak bisa kita, maka tidak seperti membuka kopi aren tadi lah. Mungkin kita bisa mengaduk kopi, kita buka pula satu, tidak bisa. Tariqah tak bisa seperti itu, Pak. Kalau tasawuf itulah, kita juga kaji tasawuf di sini. Setiap Jumat malam ba'da Isya kitab Minhajul Abidin. Sebelumnya kitab Bidayatul Hidayah sudah khatam kita. Khataman akhir tahun waktu itu kalau tak salah. Habis itu sekarang kitab Minhajul Abidin mungkin sampai kepada Ihya Ulumuddin insyaallah. Jadi kalau kajian tasawufnya ada, tapi kalau tariqahnya
memang tidak kita buat, tapi bisa saja nanti ada masanya kita datangkan mursyid kita berbai'ah dan bertalqin kepada beliau bersama-sama. Dan musibahnya kita ni kadang bertariqah tapi tak bersuluk. Dia puncaknya tariqah tu suluk namanya, khalwat. Terasa nikmat lezatnya bertariqah dengan adanya suluk. Kalau sekedar berzikir belum dikurung dalam kelambu. Kurung dalam kelambu tu lah 40 hari lamanya. Itu memang menghindar dari dunia. Tak ada handphone ni, tak ada. Jadi kalau orang-orang takut-takut ke bini lah, tak usah suluk lah. Tiap sebentar bini pun tiap sebentar baru mulai berzikir, baru nafi isbat, baru tarik, handphone lah bunyi, bini lah nelfon pula. Bang je susu anak habis bang kerja lah. Berat. Jadi, berat. Kalau suluk berat, tariqah berat dia. Maka jenjang tadi sudah Buya Zulfikar sampaikan, ada dengan akidahnya, ada dengan syariahnya, ihsannya. Masuk kita tasawuf, baru masuk kepada makam tariqah. Begitu dia. Cuman saya sampai hari ini saya masih terpikir, antum sudah 2 kali jadi mantan nampaknya. Apa penyebabnya kok bisa jadi mantan-mantan terus antum ini? Karena mencari, Buya. Oh gitu, iya. Karena mencari. Tapi insya Allah sekarang tidak antum mencari insya lagi. Allah. Ya saya pun mungkin karena mencari beliau ni, maka masuk mantan Wahaboy, ni mantan pula sama Nabati. Jadi heran juga saya ni antum banyak kali mantan-mantan. Di sini banyak ustaz-ustaz yang hadir ni. Di sini ustaz asatis kita yang biasa kajian Sunan Mustafa dengan kita bersama-sama di sini. Jazakallah khair istifadah Ustaz. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat antum, ilmu antum mudah-mudahan yang antum berikan kepada kami pun berkah. Allah sehatkan antum, Allah selamatkan antum dalam safar. Kemudian Allah bahagiakan antum dunia wal akhirah. Ilmu antum mudah-mudahan tetap istiqamah dan antum berikan kepada kita mudah-mudahan barakah. Dan Allah jadikan ini bagian daripada asbab Allah kumpulkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir kami minta doa Ustaz. Fadhil. Doa orang musafir istijabah insyaallah. Fadhil. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم على عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله